Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita semua dipertemukan di momen yang spesial kali ini. Sehubung dengan tugas yang Bapak Dr. Muhammad Mukhtarom SAG MSI berikan dengan tema agama dan juga kebahagiaan, berikut adalah hasil diskusi dan juga presentasi kelompok kami. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Bilal Zulfikar. Perkenalkan, nama saya Alfi Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Arun Rasanah. Perkenalkan, saya Gilang Wahyu Utomo. Perkenalkan, nama saya Guntur Brahmartika. Oke, kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan juga gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan juga kesuksesan. Tetapi, menurut kitab Mazanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sadah atau bahagia terbagi menjadi dua, yaitu pertama bahagia hakiki dan juga yang kedua adalah kebahagiaan majasi. Nah, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan juga amal. Adapun kebahagiaan duniawi yang bisa didapat oleh orang-orang yang beriman dan juga bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukrawi adalah kebahagiaan abadi dan juga rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Nah, di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, memiliki keluarga, memiliki kedudukan, memiliki kejabatan, memiliki kepopuleran, dan lain-lain. Alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat. Kunci beragama berada pada fitrah. Fitrah itu sendiri terdapat dalam diri manusia dan sudah menjadi karakter atau tabiat. Fitrah artinya adalah suci. Dalam teologi Islam dijelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan suci dan beragama Islam. Tugas manusia adalah menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki naluri beragama, yaitu agama Tauhid. Dalam surat tersebut mengandung maksud bahwa manusia dibekali dengan agama, yaitu agama Islam. Lingkunganlah yang mempengaruhi manusia untuk beralih dari jalan yang semestinya menjadi jalan yang tidak diridhoinya. Jika manusia tidak hidup sesuai dengan fitrahnya, maka tidak akan mendapat kenikmatan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Jadi, hidup beragama merupakan fitrah dan karena itu manusia bisa merasakan nikmat, aman, nyaman, dan bahagia. Selanjutnya saya akan menggali sumber-sumber tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Nah, secara teologis beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Begitupun sebaliknya. Nah, sejak Nabi Adam hingga sekarang manusia meyakini bahwa alam dengan segala isinya beserta segala keteraturannya itu tidak mungkin diciptakan dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Nah, siapakah yang menciptakannya? Datanglah wahyu untuk menjawab pertanyaan itu yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Hal tersebut hanya akan didapatkan apabila kita dekat dengan pemiliknya. Nah, perlu kita ketahui juga jika Tuhan itu Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Dan Tuhan yang Maha Suci hanya bisa didekati dengan jiwa yang suci juga. Nah, bagaimana cara mensucikan jiwa agar bisa dekat dengan Tuhan? Untuk hal ini, agamalah yang mampu memberikan penjelasan. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari takhayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan paling mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain.
Setiap orang harus berhati-hati karena tauhidullah merupakan jalan menuju kebahagiaan. Dan jalan menuju kebahagiaan itu dapat dirusak karena beberapa hal, seperti kesombongan, kezaliman, kebohongan, melakukan perusakan, pelupa, berbuat dosa, dan sulit menerima kebenaran. Oke, saya akan sedikit menjelaskan esensi dan urgensi komitmen nilai-nilai tauhid terhadap kebahagiaan. Yuk, simak guys. Dalam bertauhid ada 3 nilai universal yang wajib ditanamkan, diantaranya al-amanah, al-adalah, dan al-huriyah. Al-amanah yaitu dipercaya. Kita sebagai umat muslim seharusnya dapat beramanah dan bisa dipercaya. Dan yang kedua tadi ada al-adalah. Al-adalah di sini berarti keadilan. Secara perspektif keadilan, sebagai umat muslim kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar terciptanya suatu kebahagiaan. Selanjutnya adalah al-huriyah yang memiliki arti sempit, yaitu kebebasan. Jadi setiap umat manusia harus memiliki kebebasan berserikat, berpendapat, dan memeluk agamanya masing-masing, sehingga dengan adanya kebebasan setiap insan mampu memiliki nilai kebahagiaan masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.